Kita sekarang sudah masuk bab zakat ya. Sekarang kita sudah masuk kitab zakat, kitab yang baru setelah kita sudah menyelesaikan berarti dua kitab. Nanti kita ada sisa 2 kitab lagi berarti. Karena rencananya kan belajar rukun Islam kan. Jadi kita belajar sekarang zakat, berarti masih ada sisa haji setelah ini. Jadi 4 kitab insya Allah kita pelajari terlebih dahulu. Sekarang kita sudah sampai pada kitab zakat. Sebelum kita belajar tentang zakat, kita mau tahu dulu apa itu zakat. Karena biar ada pemahaman dulu terkait dengan tema yang akan kita pelajari. Az-zakatu. Jadi ini tema kita malam ini ya, tentang zakat. Ada 2 cara yang biasa dikembangkan oleh para ulama Islam ketika membahas terkait dengan satu istilah di dalam ilmu Islam itu. Pertama adalah mengetahui dulu kenapa kata ini yang diambil, dari mana dasarnya. Kemudian yang kedua adalah pembahasan secara utuh terkait dengan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh sebuah istilah. Biasanya kalau yang pertama itu sering disebut dengan istilah secara bahasa atau lughatan ya, secara bahasa. Nah, kata zakat itu berasal dari kata zaka yazku, zakaan wa zakatan. Zaka yazku zakaan wa zakatan. Kata zaka yazku itu secara bahasa setidaknya ada 3 makna. Ada 3 makna. Yang pertama maknanya adalah nama, yang artinya tumbuh. Yang kedua zada, yang artinya bertambah. Yang ketiga solaha, yang artinya baik. Jadi kalau disebut zakat secara bahasa itu ya 3 makna ini: tumbuh, bertambah, dan baik. Nah, secara filosofis kemudian kita bisa memahami kenapa zakat kemudian diambil dari kata kerja zaka. Karena memang yang diinginkan dari zakat itu adalah 3 hal ini. 1, tumbuh, dan 2, bertambah. Ini mungkin hubungannya dengan faktor yang terlihat. Lebih ke faktor yang terlihat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu biasanya dikaitkan keberadaan hartanya itu yang tidak berkurang tapi semakin tumbuh dan bertambah. Jadi kalau ada orang bilang kalau kasih sedekah nanti hartanya bertambah. Nah, itu kaitannya ke sini. Artinya kalau sedekah saja begitu, apalagi zakat. Karena zakat lebih baik daripada sedekah. Karena sedekah itu hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu hukumnya wajib. Jadi sesuatu yang hukumnya wajib itu mesti lebih baik daripada yang sifatnya sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau saya zakat atau saya sedekah, misalkan saya niat supaya hartanya bertambah banyak, bisa nggak? Kan ini kan dijamin kan oleh Allah kan, bahwa orang yang zakat atau sedekah hartanya bertambah, tidak berkurang. Sekarang saya niatnya supaya harta saya bertambah. Contoh misalkan saya sedekah mobil Brio dengan tujuan dapat Alphard. Bisa nggak? Saya sedekah atau zakat mobil Brio, seharga mobil Brio, tujuannya supaya dapat mobil Alphard.
Mobil Brio berapa sekarang? Sekitar 200 jutaan. Kalau Alphard berapa? 1,2. Nah itu, jadi sedekah 200 juta biar dapat 1,2 miliar. Boleh nggak? Apa alasannya? Bisa, apa alasannya nggak boleh? Ya mesti dong, kalau misalkan kita katakan boleh harus ada alasannya, kalau mengatakan tidak boleh juga harus ada alasannya kan? Nah sekarang pertanyaan boleh atau tidak? Begini cara ngukurnya. Kalau saya sedekah atau saya zakat, harta saya bertambah, maka harta itu bertambah dengan sendirinya atau Allah yang menambahkan? Hah? Bukan bertambah dengan sendirinya. Kalau begitu berarti saya tidak bisa berniat terhadap objek. Saya harus berniat kepada subjek yang membuat objek itu bertambah. Jadi kalau saya niat misalkan saya sedekah Brio biar dapat Alphard, maka niat saya itu kepada objek. Ya kan? Sedangkan objek dia tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa izin subjek yang dalam hal ini adalah Allah. Maka oleh sebab itu orang yang bersedekah atau zakat supaya hartanya bertambah nggak ada pahala. Tidak dapat pahala. Satu. Yang kedua, tidak ada jaminan harta itu bertambah. Dan itu ada kasusnya kan? Yang belakangan itu kan ada kan orang yang nyumbang-nyumbang, yang ngasih ini apa sedekah-sedekah kok hartanya makin berkurang. Nah bisa jadi pada saat itu dia berniat bukan karena Allah, tapi ke objeknya, bukan ke subjek, tapi ke objek bendanya, sehingga hartanya tidak bertambah. Jadi begitu Brio hilang, ya hilang, nggak balik. Jangankan ganti Alphard, Beat aja nggak balik. Jangankan Alphard ya, Beat aja nggak balik. Kenapa? Karena niatnya ke harta, sedangkan harta ini tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi harta izin yang menciptakan harta tersebut. Nah itu kenapa, itu jawabannya. Makanya kalau kita ngeluarin zakat itu kan ada niat kan? Niat ujungnya itu ada tambahan apa? Lillahi. Nah itu maksudnya. Kenapa disebut lillahi ta'ala? Supaya kita mengarah kepada subjek, bukan mengarah kepada objek. Jadi ke Allah yang menciptakan harta, bukan kepada objek yang diciptakan oleh Allah. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, makanya kalau kita niatnya kepada Allah, maka tidak diniatkan supaya tumbuh. Tidak diniatkan supaya harta bertambah. Kalau kemudian itu bertambah, itu dianggap sebagai bonus, bukan itu tujuannya. Nah, di mana tujuan? Kenapa ini tidak boleh diniatkan? Karena ini biasanya bersifat fisik. Nah, yang diniatkan itu ini saja. Ini saja nih. Bab yang ketiga, sholaha baik. Maka orang yang berzakat, dia berharap untuk supaya kehidupannya baik. Jadi nggak mesti hartanya banyak. Karena bisa saja harta banyak, problem juga banyak kan. Saya punya harta 2 miliar, tapi sakit saya menghabiskan pengobatan sampai 3 miliar, jadi minus kan. Tapi kalau saya punya 2 juta rupiah, nggak pernah sakit, itu lebih baik daripada punya 2 miliar dengan penyakit yang harganya 3 miliar, kan begitu. Logika sederhananya. Maka inilah yang diharapkan kebaikan. Dan kebaikan ini bersifat universal. Bisa badan sehat, keluarga baik, anak-anak diajarin masuk, nggak nakal, segala macam. Kitanya juga nggak nakal, istri kita juga nggak nakal, anak-anak kita juga nggak nakal, semuanya sama. Jadi itu maksud daripada yang diinginkan dari zakat. Nah ini secara bahasa terkait dengan zakat. Nah dari pembahasan ini kemudian kita lari nanti ke ayat Al-Quran. Karena nanti bentuk zakat itu nanti bisa berubah menjadi bentuk ini. Seperti fa'ala nanti berubah menjadi fa'ala. Fa'ala. Berarti zakat berubah menjadi zakka. Zakka berubah menjadi zakka. Nah, dari kata zakka ini nanti lahir yang disebut dengan tazkiyah. Apa itu? Tazkiyah atau penyucian, pembersihan diri. Makanya kalau ada orang bilang khudh min amwalihim
Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kan itu kali ayatnya. Ambillah sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, supaya bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan. Jadi tazkiyah itu pembersihan harta. Nah, orang yang tidak zakat hartanya kotor. Maka jika harta itu tidak pernah kemudian dikeluarin zakat, maka harta itu terus kotor. Jika kita meninggal, kita mati dengan harta yang kotor. Maka harta yang kotor itu bukan hanya saja yang tertinggal, bisa saja yang sudah masuk ke badan. Tidak pernah bisa dibersihkan sebelum zakat itu ditunaikan. Selamanya kotor. Nah, kalau harta kita kotor, yang kita makan, yang kita pakai segala macam, bagaimana sholat kita? Ada konsekuensi? Ada konsekuensi. Karena hartanya masih kotor. Maka zakat ataupun juga hal-hal lain yang bersifat seperti sedekah, ya, yang menginfakkan harta pada jalan Allah, itu semuanya diharapkan kebaikan, penambahan kebaikan dengan tujuan adanya pembersihan diri. Jadi pengharapannya kebaikan, diniatkan kepada Allah, pengharapannya kebaikan, tujuannya supaya ada pembersihan diri. Nah, itu daripada zakat. Makanya orang kalau misalkan abai dengan zakat, biasanya Allah juga suka abai ke dia. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Ini terkait dengan makna bahasa. Kemudian yang kedua, makna secara istilah. Zakat itu adalah ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Ya. Ismun, nama, limalin, untuk harta, makhsusin, yang khusus. Yu'khadu, yang diambil, min, dari, malin makhsusin, harta yang khusus pula. Ala wajhin makhsusin, dalam bentuk yang khusus. Yusrafu, digunakan, li ta'ifatin, untuk kelompok makhsusatin, yang khusus pula. Jadi ada 4 khusus di sini. 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nanti kita jelaskan nih satu-satu nih. Apa maksus itu apa maksudnya? Kok ada banyak sekali maksus. Nah, jadi zakat itu secara istilah dia adalah nama. Dia adalah nama. Jadi dia bukan sifat, dia bukan apapun, dia memang nama. Untuk suatu harta yang khusus. Kalau disebut harta yang khusus berarti tidak termasuk harta yang umum. Kalau saya punya harta misalkan 2 miliar, berarti bukan itu yang harus dikeluarkan zakat yang 2 miliar itu. Karena itu harta keseluruhan itu disebut umum. Berarti mesti harus ada harta khusus kan gitu. Yu'khadhu min malin maksus, diambil dari harta yang khusus pula. Nah, jadi nanti ada harta umum. Harta umum itu dibagi tingkatan, khusus dan khusus. Nah, jadi nanti umum, khusus, dan khusus. Nah, harta yang khusus yang nomor 2 ini itu disebut harta zakat.
diambil dari harta yang khusus ini yang semuanya kemudian terbentuk dari harta umum. Yu'khadhu min malin maksus ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus pula. Metodologinya diambil secara khusus, nggak main tarik-tarik aja saya enak hati, enggak. Yusrafu, digunakan li ta'ifatin maksusatin, kepada kelompok yang khusus. Nah, lalu sebelum kita bahas satu persatu, timbul pertanyaan. Ada ayat itu dalam Al-Quran kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin min mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti kamathali habbatin, seperti satu biji yang terdapat pada 7 batang. Lalu di setiap batang itu ada 100 biji. Jadi satu biji punya 7 batang, melahirkan 7 batang, di setiap batang ada 100. Jadi orang yang menafkahkan jalan Allah itu sama dengan mendapatkan 700 kebaikan. Pertanyaannya adalah, ayat itu kan bicaranya adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pertanyaannya, apa beda menafkahkan harta di jalan Allah dengan zakat? Apa bedanya? Apa bedanya menafkahkan harta di jalan Allah dengan zakat? Ada yang tahu? Hubungannya umum dan khusus. Menafkahkan harta di jalan Allah itu namanya kalam am. Dia pembicaraannya dalam konteks umum. Dari kalimat itu kita bisa memahami bahwa ada banyak cara di dalam Islam kita menafkahkan harta di jalan Allah. Bisa dengan cara menafkahi keluarga, bisa dengan cara wakaf, bisa caranya dengan sedekah, bisa dengan cara kurban. Apalagi? Nah, paling tinggi itu adalah zakat. Jadi semua itu yang tadi disebut, itu semuanya menafkahkan harta di jalan Allah. Cuma jika semua diklasifikasi, maka yang paling tinggi itu adalah zakat. Zakat itu paling tinggi dari cara kita menafkahkan harta di jalan Allah. Maka hukumnya wajib. Yang lain kan sunnah kan, kecuali nafkah untuk keluarga. Nafkah keluarga itu luar biasa pahalanya di sisi Allah itu, karena hukumnya wajib. Nah, jadi jangan diremehkan. Nah, bagi yang sudah nikah, kalau belum nikah apa mau dinafkahi? Kan begitu. Baik. Nah, sekarang kita selesaikan puzzle pada definisi ini. Ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Kita mulai dari pertama. Ismun limalin makhsus. Nama bagi harta yang khusus. Harta yang khusus itu adalah harta yang dikeluarkan untuk zakat. Itu harta yang khusus. Contoh nih, saya punya dagangan. Ya kan, harta perdagangan. Maka harta perdagangan itu harta khusus yang dimaksud pada bagian pertama itulah yang 2,5%. Yang 2,5%. Harta kita 100% nih. Jadi cuma 2,5%. Sedangkan yang sisanya 97,5% itu tidak disebut dengan malin maksus yang pertama. Tidak dimasukkan ke sini. Kenapa tidak dimasukkan ke sini? Karena ini harta yang dizakatkan. Sedangkan pada perdagangan itu kan 2,5% kan? Nah, jadi yang 97,2%, 97,5% itu tidak termasuk. Yu'khadhu min malin maksus, yang diambil dari harta yang khusus. Harta kita yang 100% itu bisa saja ada yang curian, ada yang korupsi, ada yang kita dapatkan dari cara yang halal. Jadi atau harta itu harta kita, tapi kita punya piutang ke orang lain yang harus kita bayar. Nah,
Harta-harta tadi itu bersifat umum, dikhususkan dulu, ada nggak piutangnya? Keluarin, kan gitu kan? Ada nggak harta haramnya? Ada, keluarin. Nah, setelah dikeluarin, total dari pengeluaran itu disebut dengan harta yang khusus yang kedua ini. Nah, makna lain dari harta yang khusus yang kedua ini adalah harta yang sudah sampai nisab. Kalau tadi ini harta yang punya ukuran pengeluaran 2,5%, maka ini harta yang mempunyai nisab. Artinya gini, harta, nama untuk harta yang dikeluarkan secara khusus, kalau dalam perdagangan 2,5%, yang diambil dari harta yang khusus yang sudah mencapai nisab. Kalau dalam harta perdagangan 85 gram emas dalam jangka waktu 83 gram emas. Ala wajib maksus atau cara yang khusus. Cara yang khusus apa? Dia tidak langsung diambil begitu sudah 85 gram langsung diambil. Dilihat dulu sudah nyampe nggak 1 tahunnya. Jadi ini harta yang dikeluarkan 2,5%. Yukhadhu min malin maksus yang sudah sampai nisab 85 gram emas. Ada wajhin maksus itu jangka waktu 1 tahun. Bisa dipahami? Jadi zakat itu ada harta khusus. Kalau kita analogikan dengan emas dan perak, ini hartanya 2,5% yang dikeluarkan, diambil dari harta yang sudah mencapai nisab 85 gram emas. Cara pengeluarannya juga khusus, harus masuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun penuh, yang disebut dengan haul. Sudah? Yusraf digunakan di ta'ifatin maksusatin untuk kelompok yang khusus, yaitu yang hanya 8 saja. Hanya yang 8 saja. Bisa dipahami? Saya punya guru. Guru saya naik Fortuner. Boleh nggak ambil zakatnya? Boleh nggak? Oh, boleh. Karena beliau tidak termasuk bagian yang 8. Tetapi nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dihukum kepada fisabilillah. Tapi hukum fisabilillah itu apabila beliau punya harta, terus kalau misalkan fisabilillah itu kan begini, orang dia punya harta sebenarnya untuk dirinya, tapi untuk dipakai buat perang nggak ada harta. Dia harus ngambil dari harta hidup dia ini. Nah, itu yang diserahkan. Nah, orang yang mengajar, dia mengajar masih punya harta juga. Nggak mengurangi dari bagian dia, nggak kesulitan. Maka dia tidak boleh ngambil zakat. Nah, itu tadi ya saya analogikannya dengan Fortuner. Nah, jadi ulama yang udah punya Fortuner, punya uang atau bisa mengajarnya, punya rezeki, tidak boleh ngambil zakat. Bisa dipahami ya? Bisa zakat. Tapi nanti ada kayak guru-guru ngaji kita di kampung tuh, yang dia nggak ada, dia punya kehidupan bisa makan, tapi kalau disuruh misalkan mengajar, dia harus mengganggu mata pencarian, sehingga dia nggak bisa lagi punya kelebihan. Maka dalam posisi seperti itu dia boleh ambil zakat, dihukum kepada fisabilillah. Sama halnya dengan orang yang nuntut ilmu, dia punya harta nih, tapi untuk nuntut ilmu kurang. Jadi untuk kekurangan yang pada saat nuntut ilmu itu, maka boleh ngambil harta zakat. Dihukum kepada orang yang tidak punya harta untuk berperang karena nggak punya. Jadi, tapi itu nanti kita bahas ya secara lebih lanjut pada pembahasan tentang kelompok-kelompok yang 8. Ini hanya sekedar saja. Tapi yang pasti kelompoknya harus 8, nggak boleh 9. Boleh nggak saya kasih zakat ke orang tua saya? Orang tua saya miskin betul. Saya sudah tinggal di Jakarta, uang banyak karena nge-grab tiap hari. Ya kan? Dapat zakat nih, saya kirim ke emak saya, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan emak saya miskin. Di sini kan ada kelompok fakir miskin kan? Nggak bisa. Kenapa? Nggak usah khawatir, salah biasa, salah sama orang belajar kan. Yang jangan salah nggak ada guru, bahaya. Apa? Hah? Iya. Masuk 8 berarti kena zakat, dapat zakat kan? Karena digunakan untuk 8 kelompok, yaitu kelompok yang khusus kan.
Nah sekarang pertanyaannya, mak saya udah ke Jakarta, uang saya sudah banyak, mak saya di kampung masih miskin. Sekarang saya punya zakat nih tiap tahun nih, saya kirim ke mak saya, boleh nggak? Kenapa? Hah? Apa? Tidak boleh ke orang tua karena kita punya kewajiban nafkah. Bukan membagi. Nafkah. Karena ada kewajiban nafkah, maka tidak boleh lagi zakat. Jadi zakat nggak boleh diberikan kepada orang yang kita punya kewajiban menafkahi. Anak kita nih miskin, kita nggak boleh kasih zakat ke dia. Karena itu adalah kewajiban kita nafkahi dia. Maka tidak boleh dikasih zakat. Jadi kalau kemarin udah ngasih zakat ke orang tua, berarti zakatnya harus sekarang dikeluarkan balik ke orang lain. Tidak sah zakatnya kemarin. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa paham? Artinya, kita lihat nih, orang tersebut adalah kewajiban nafkah kita atau bukan. Kalau kewajiban nafkah kita, maka tidak boleh keluarkan zakat. Nah, zakat tidak berlaku kepada orang yang wajib kita nafkahi. Nah, jadi nanti jangan pula dapat zakat ngasih ke istri. Zakat ngasih ke istri. Nafkah kasih ke istri. Zakat kasih ke orang lain. Bisa dipahami ya? Baik. Ada pertanyaan nggak? Ini dari pembahasannya ada pertanyaan nggak? Ya. Apa bedanya zakat dengan sedekah? Pertama dari sisi hukum, kalau zakat hukumnya wajib, sedekah tidak wajib. Yang kedua dari sisi penamaan, zakat itu adalah nama untuk harta yang punya kadar ukuran. Sedekah nggak ada kadar ukuran. Contoh misalkan di zakat emas dan perak itu 2,5%. Di zakat onta misalkan dari setiap 5 onta 1 ekor onta kena zakat. Kalau belum nyampe 5 ekor ya nggak kena zakat. Nah kalau sedekah punya duit 2.000 aja boleh sedekah? Kita ambil tuh 2.000, ambil 1.000 sedekah boleh, tapi nggak bisa. Saya zakatkan 1.000 rupiah, nggak bisa. Karena nggak ada ukurannya itu. Jadi sedekah dia tidak ada ukurannya. Kemudian zakat dia punya ukuran waktu. Seperti sholat, subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, ya kan? Sedangkan sedekah nggak ada ukuran waktu, mau ngasih kapan aja boleh. Mau ngasih tengah malam boleh, mau ngasih pagi boleh, mau ngasih sore boleh. Orang kaya boleh ngasih sedekah, orang miskin juga bisa ngasih sedekah. Makanya tidak ada ukuran. Tapi zakat wajib bagi orang kaya, tidak wajib bagi orang miskin. Malah orang miskin malah dapat zakat. Bisa dipahami ya? Saya miskin nih, saya nggak bisa zakat, tapi bisa sedekah. Bisa. Berapa duitnya di kantong? 5.000. Berapa sanggup kamu kasih? 1.000 perak. Ambil 1.000. Bu, kasih ke orang. Itu masih bisa. Itu beda zakat dengan sedekah. Jadi karena dia punya ketentuan secara khusus, maka zakat ini dia spesial. Karena spesial, maka kewajibannya diwajibkan. Tetapi tidak dibebankan kepada orang yang tidak mampu. Kenapa tidak dibebankan kepada orang yang tidak mampu? Karena nanti akan memberatkan. Akan memberatkan. Maka tidak dibebankan kecuali bagi orang yang punya harta. Bagi orang yang tidak punya harta atau belum sampai batasan mimalin maksus. Pada ukuran yang kedua nih harta yang khusus sudah sampai nisab. Nisab itu batas minimal harta kita yang harta yang kita miliki yang kemudian dianggap sudah wajib keluarnya zakat. Contoh misalkan saya dalam 1 tahun dihitung harta saya dikalkulasi 85 gram emas. Penghasilannya itu sudah ada 2,5% setiap 2 tahun. Tapi kalau zakat nggak ada urusan dengan 85 gram emas. Kalau setahun dapat uang cuma 200.000 misalnya, setahun 200.000 dapat uang. Boleh tuh kasih sedekah walaupun cuma 50 perak, 500 perak. Bisa. Nggak ada urusan nisab, nggak ada urusan batas minimal, nggak ada urusan waktu, nggak terikat. Nggak boleh untuk orang kaya, boleh orang miskin. Bebas. Kemudian sedekah, dia hartanya bebas. Boleh ngasih duit, boleh ngasih nasi, boleh hatta boleh ngasih udang. Ada orang nggak punya lauk pak, sedekah udang. Tapi nggak bisa sedekah zakat udang, nggak bisa.
Kita punya ayam 2000 ekor. Saya Ustadz sudah kena zakat nggak ayam saya? Terus mulai Pak, saya mau ngasih 100 ekor ayam untuk zakat, nggak sah. Kenapa? Karena ayam tidak bisa dizakatkan. Kalau dia bisnis ayamnya itu, maka dihitung bukan zakat hewan, tapi zakat perdagangan. Jual beli ke nilai, bukan ke ayamnya, karena ayam nggak bisa zakat. Berbeda dengan onta, sapi, kambing. Bisa dipahami? Nah, itu bedanya zakat dengan sedekah. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? 2,5% itu kalau usaha dalam setahun. Dan kita nggak tahu ukuran tabungannya kan? Nah, maka mulai catatlah. Catatlah. Catat setiap bulan berapa dapatnya, catat tiap bulan tuh dapat. Saya hari ini dihitung sedekah. Karena zakat itu ada batas nisab, harus 85 gram emas. Kalau nggak sampai 85 gram emas berarti tidak wajib. Kalau tidak wajib jatuhnya ke sedekah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Enggak, kalau nggak ada lagi saya tanya nih. Cukup ya? Cukup nih ya? Saya ulangi sedikit saja. Jadi zakat itu diambil dari kata yang menunjukkan adanya penambahan, kata yang menunjukkan kepada adanya kebaikan, di mana diharapkan dari asal kata, pembentukan kata tersebut, orang yang mengeluarkan zakat itu bisa mendapatkan penambahan, baik penambahan dari sisi harta atau juga kebaikan dari sisi kehidupannya. Makanya kemudian orang yang mengeluarkan zakat itu dia wajib niat kepada Allah dengan tujuan supaya dapatkan kebaikan itu, ya. Tentu kebaikan yang diharapkan adalah penyucian diri, itu yang diinginkan. Bahwa adanya penambahan, kalaulah tidak bertambah dari sisi harta, mungkin akan bertambah dari sisi yang lain, yang hanya Allah yang tahu. Itu satu. Kemudian zakat itu adalah nama harta yang punya ukuran tertentu. Ingat itu. Harta khusus yang punya ukuran tertentu. Di mana harta tersebut diambil dari harta yang khusus pula, yang artinya harta yang sudah mencapai nisab, batas minimal harta yang dimiliki, yang menyebabkan harta kita kemudian wajib dizakatkan. Cara pengambilannya dalam bentuk yang khusus. Misalkan pada bagian-bagian tertentu zakat tersebut harus mencapai ukuran 12 bulan. Nah, jadi saya nih baru dagang baru 4 bulan, sudah kena zakat Ustadz? Nggak, nunggu dulu 8 bulan lagi. Nah, tapi buat catatan per bulannya. Buat catatan per bulan, nanti setelah 12 bulan dilihat keuntungannya. Apakah keuntungannya, kalau dagang ya, dilihat keuntungannya apakah sudah mencapai 85 gram emas. Nanti bagaimana cara menghitungnya kita ajarkan nanti pada bagiannya. Ini masih terlalu dini ya. Kalau kita ngitung terus nanti cepat tamat kitabnya. Tanpa membaca kan nggak asik juga kan. Kita belajarnya berurutan karena kan harus tahu dulu syarat-syaratnya segala macam kan. Nah, kemudian digunakan untuk kelompok yang khusus. Nanti juga akan dibahas tentang kelompok yang khusus tersebut, yang harus diketahui bahwa kelompok yang khusus itu jumlahnya 8 golongan. Ya, nanti ayatnya juga akan kita sajikan pada saatnya. Nanti. Inilah terkait dengan zakat. Nah, dalilnya dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari mereka sedekah yang menyucikan mereka. Para ulama mengatakan kata sedekah di situ artinya zakat, bukan sedekah. Walaupun disebut sedekah tapi maknanya adalah zakat. Nah, pertanyaannya kenapa Allah terkadang menggunakan kata sedekah kepada zakat? Kata sedekah itu sendiri berasal dari kata shadaqah yang artinya membenarkan. Benar. Benar, baik, jujur, itu sedekah. Jadi penggunaan kata sedekah kepada zakat itu nanti berhubungan dengan banyak hal. Seperti misalkan orang yang mengeluarkan zakat itu artinya membenarkan ketetapan yang sudah diturunkan oleh Allah. Jadi dia tidak ingkari. Karena ada orang nanti gini, sholat dia nggak malas.
karena nggak ada yang rugi kan. Tapi dia zakat malas, karena zakat itu ngeluarin apa yang sudah bahasanya, gua yang nyari, capek-capek nyari, enak betul yang si sono dapat. Ya kan? Jadi memang apa namanya, cara pelaksanaan ibadahnya berbeda. Maka ketika berani mengeluarkan harta tersebut, ada dua kemungkinan. Ada dua hal yang dia dapatkan. Satulah pembenaran terhadap syariat Allah, yang kedua ada keyakinan dan pembenaran bahwa harta yang dia dapatkan itu bukan milik dia sesungguhnya, tapi milik Allah. Makanya disebut sedekah. Kemudian yang kedua, kenapa disebut sedekah untuk zakat? Karena sedekah itu bentuk ketaatan mutlak. Karena gini, orang kalau ngeluarin sesuatu itu kan berat, ya kan? Kita enaknya ibadah itu nggak ada yang ngurang. Itu yang paling minimal. Syukur-syukur kalau ibadah nambah kan gitu. Nah, kalau ibadah nambah, insya Allah semangat semua. Minimal lah sama gitu. Nggak. Kalaupun nggak nambah, nggak juga Kalau berkurang tuh berat. Ibadahnya kurang. Itu berat. Karena berat, maka sering disebut dengan sedekah di dalam Al-Quran. Supaya untuk pembenaran terhadap pelaksanaan dan ketundukan mutlak terhadap syariatnya Allah. Nah, makanya Allah menjaminnya dengan cara yang khusus pula, dengan kalimat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dibersihkan dan disucikan sekaligus oleh Allah. Jadi penyucian yang paling istimewa, sama seperti kita misalkan habis pulang dari satu tempat kerja, misalkan kita kerja di bagian pengaspalan jalan misalkan, udah kotor semua kan. Hal pertama ketika sampai di rumah apa yang kita pikirkan? Mandi ya. Kenapa butuh mandi? Kenapa nggak begitu aja? Besok kerja lagi, begitu lagi pulang, besok kerja lagi. Misalkan kita kerja di jalan, ngaspalin jalan, misalkan 2 bulan, udah 2 bulan nggak sama mandi, bisa nggak? Nggak, kita butuh bersih kan? Karena kita butuh mandi. Jangankan yang aspal jalan kan, yang kerja di kopi majelis saja butuh mandi kan, padahal ber-AC kan. Nah, itu menunjukkan butuhnya pembersihan. Kalau dalam proses seperti itu, analogi yang sederhananya adalah setiap orang itu butuh pembersihan. Maka pembersihan diri yang paling istimewa itu, yang kaitannya dengan ibadah fisik, itu salah satunya adalah zakat. Nah, itu dia cara memahami. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, sekarang kita lihat baca sedikit kitabnya, supaya kita baca paragraf pertama ya, supaya kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati, kitab zakat. Atau ini adalah kitab tentang zakat, atau yang berhubungan dengan zakat. Tajibuz zakatu, tajibu wajib, az-zakatu zakat itu, pada khamsati asya'a, 5 perkara. Zakat itu wajib pada 5. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu zakat hanya ada di 5 hal saja. Tidak ada di bagian yang lain. Hanya ada di 5 hal saja. Apa yang 5 hal itu? Wahia, dan dia adalah al-mawashi. Yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi itu dari kata al-masyiyah. Al-masyiyah jamaknya al-mawashi. Masyiyah itu dari masyayamsi, yang berjalan. Nah, lalu kemudian orang Arab ketika menyebut al-masyiyah wal mawashi dinisbahkan kepada binatang yang berjalan, bukan yang kalau jalan pakai badan apa namanya? Merayap. Apa? Iya, apa itu namanya kalau jalan pakai perut? Ya, kalau jalannya apa namanya? Melata ya, melata atau merayap ya. Merayap pakai. Nah, jadi ini yang pakai kaki. Al-mawashi itu yang pakai kaki. Dalam hukum fikih, al-mawashi ini hanya dikaitkan kepada 3 binatang saja. Dalam hukum zakat ya, dalam fikih itu hanya hubungkan dengan 3 binatang saja, yaitu onta, sapi, dan kambing dengan segala jenisnya. Onta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenisnya. Kalau onta nanti mungkin ada onta merah, kalau masa Nabi itu kan ada onta biasa, onta merah. Kalau sapi ada lembu, lembu sama ya mas sapi ya, kerbau. Nah, kerbau itu, tahu kerbau ya? Kerbau itu satu rumpun, nah, beda bangsa, satu rumpun. Nah, kemudian kalau kambing ada biri-biri ya, domba, apalagi
Ya gitu-gitulah, kambing nanti juga ada turunannya. Pokoknya dengan segala jenisnya, itu 3 itu saja. Itu disebut dengan al-mawashi. Atau biasa juga disebut dengan al-an'am. Itu surah al-an'am itu dah. Surah al-an'am itu. Itu biasa juga. Kalau nggak onta, ya sapi. Kalau nggak sapi, ya kambing. Nah, makanya Syekh Al-Ghazi mengatakan di dalam kitab Fathul Qarib, kalau sekiranya pada kalimat ini dipakai kata al-an'am itu lebih cocok. Karena al-mawashi bisa saja nanti masuk kepada binatang lain yang juga berjalan selain 3 onta tadi, 3 binatang tadi. Tapi kalau al-an'am sudah pasti 3 binatang itu. Kalau nggak onta ya sapi, kalau nggak sapi ya kambing. Tapi kalau ini masih. Nah, tetapi tetap dalam fikih walaupun disebut dengan kalimat ini yang dimasukkan 3. Jadi nanti tidak ada zakat pada ayam, bebek, burung. Ini kebanyakan orang melihara burung tuh kan, nggak ada. Nah nanti binatang-binatang seperti itu baru kena zakat apabila didagangkan. Masuknya nanti ke dalam zakat perdagangan, bukan zakat hewan ya. Nah ini maksudnya zakat binatang. Jadi pertama zakat dalam mazhab Syafi'i pertama adalah zakat binatang. Yang kedua wal asmanu. Asman ya? Betul ya? Asman itu dari saman. Saman. Jamaknya al-asmanu. Saman itu artinya harga, nilai. Harga atau nilai. Jadi zakat harga dan nilai ini hanya dikhususkan kepada 2 saja. Yaitu emas dan perak. Kenapa? Karena dulu mata uang itu mata uang dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Jadi ketika disebut nilai, hanya inilah saja yang dianggap sebagai yang bernilai, yaitu emas dan perak. Bagaimana Ustaz dengan perunggu? Perunggu kan termasuk batu mulia juga kan? Dia batu mulia apa batu logam? Logam mulia ya, sama seperti emas dan perak juga walaupun harganya di bawah. Nah, perunggu tidak dimasukkan. Hanya terbatas kepada emas dan perak saja. Dalam bahasa yang sederhana, asaman zakat al-asman ini tulis dalam kurungnya emas dan perak. Ya. Nah, emas dan perak. Yang ketiga apa? Wazurung, betul. Wazurung. Zurung itu dari asal kata zar'un. Az-zar'un. Jamaknya az-zurung. Tanaman. Zakat tanaman. Nah, nanti kita akan dibahas pada zakat tanaman itu. Misalkan dibahas apa misalkan? Bunga yang kita tanam depan rumah itu kena zakat nggak? Mereka tanaman kan? Itu tanaman kan? Az-zar'un itu kan? Az-zurung, zakat tanaman. Jadi sampai di sini sudah ada 3 zakat. Zakat binatang, zakat emas dan perak, yang ketiga zakat tanaman. Nah, tanaman ini nanti ada kekhususan. Zakat tanaman apa saja yang kemudian terkena zakat, mana tanaman yang tidak terkena zakat. Yang keempat, as-simar. Dari asal kata as-samaru. As-samaru, as-samru atau as-samratu. As-simar. Buah-buahan. Ya kalau tadi tanaman, tumbuh-tumbuhan ya. Apa kalau tanaman apa? Tumbuh-tumbuhan ya. Zakat tanaman biasa disebut, bukan zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tanaman. Yang keempat adalah zakat buah-buahan. Ustadz, saya nanam buah cabai sama buah terong. Saya tanam. Kena zakat nggak Ustadz? Cabai sama terong itu. Nah, kan ini pertanyaannya kan? Nah, kan ada juga buah-buah macam-macam kan? Nah, kalau tomat itu buah apa sayuran itu? Kenapa? Nggak ada. Mak minta sayur tomat? Nggak ada. Pasti minta buah tomat. Buah apa sayur? Hah? Buah. Tapi kenapa sering dibahas di dalam bab sayur? Makanlah buah-buah sehat. Nggak pernah tuh ada tomat di situ, ada apel, jeruk. Nggak ada tomat. Tomat itu kapan? Ketika di menu makanan. Ketika masak makanan ada tomat itu. Ini sayur apa buahan sebenarnya? Ini pertanyaan seperti mana lebih dulu ya?
ayam apa telurnya, kan begitu kan? Ya. Ayam dulu apa telurnya? Ayam dulu. Hah? Ayam dulu. Ayam ada keluar telur. Lah telur ayam itu kan dari telur. Bagaimana ayam ada nggak ada telur? Ayo, ayam dulu atau telur dulu? Hah? Ayam. Ayam. Kenapa ayam? Manusia kalau nggak ada turunan nggak ada ini. Berarti ayam turunannya dari telur. Kan telur pecah keluar ayam, berarti dia turunannya dari telur. Bagaimana ada telur kalau nggak ada ayam? Bagaimana ada ayam nggak ada telur? Saya balik lagi, bagaimana ada ayam nggak ada telur? Ayo. Ini lama kita debatnya nih, sampai subuh. Karena perdebatan ini sudah puluhan tahun, jangan harapkan semalam selesai. Karena kalimat itu juga akan dibalik ya. Nantilah kita bahas setelah pengajian ini, mana ayam atau telur yang lebih dulu. Baik. Sudah berapa? 4 ya? Zakat binatang, zakat emas perak, zakat tanaman, zakat buah-buahan. Yang terakhir, urudut at-tijarah. Barang-barang perdagangan. Urud dari ardun, benda atau barang. Urudut tijarah, benda yang didagangkan. Benda-benda perdagangan. Mana contohnya? Apa saja? Gelas, semua selama itu didagangkan, dijual. Adanya dalam bab jual beli. Nah, dari sini dalam mazhab Syafi'i ada 5 tuh zakat. Jadi kalau bicara zakat dalam mazhab Syafi'i ya 5 ini. 1, zakat hewan. 2, zakat emas dan perak. 3, zakat tanaman. 4, yang kelima, zakat barang dagangan. Jangan zakat barang. Karena nanti punya rumah, punya sofa di rumah dizakatin. Padahal itu nggak didagangkan. Jadi nggak boleh barang dagangan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz dengan zakat penghasilan? Kok nggak ada tuh di mazhab Syafi'i zakat penghasilan? Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakat penghasilan. Mana contoh zakat penghasilan? Seperti karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia kan dapat tuh tiap bulan kan? Nah itu dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakatnya. Tetapi, ya ada kalimat tetapinya. Hampir semua ya, semua negara-negara di dunia, negara muslim di dunia melalui Dewan Fatwa, kalau di Indonesia melalui Fatwa MUI, itu menetapkan bahwa zakat penghasilan itu ada zakatnya. Mengambil dari mazhab Hanafi. Kenapa tidak ada zakat? Ini contoh ya, dokter ya, dokter bedah. Dokter bedah itu setahun kalau dia bisa bedah sampai 20 kali, itu bisa ratusan juta tuh uangnya. Ya kan? Ratusan juta. Kalau nggak zakat penghasilan tidak ada, maka dia nggak ada zakatnya. Bayangkan dengan orang di kampung sana yang setiap tahun itu hanya pergi ke sawah 2 kali nanam padi gitu. Yang keuntungannya mungkin hanya sekitar 10 juta atau 2 kali dalam setahun. 10 juta. Tapi itu kena zakat tanaman tadi kan? Dia kena zakat. Kena zakat tuh. Sedangkan dokter yang sudah ratusan juta tidak ada zakat. Maka Imam Hanafi mengatakan setiap benda, setiap barang yang menghasilkan keuntungan apapun, maka dia kena zakat, termasuk ilalang. Tahu ilalang? Apa itu ilalang? Rumput liar yang tumbuh di samping-samping jalan itu, kalau itu dibisniskan, dijual segala macam, dia tetap dihitung zakatnya. Dalam bahasa sederhana, Imam Hanafi ingin mengatakan bahwa harta barang yang dianggap selama ini tidak ada nilainya, kalau itu kemudian memberikan nilai, maka dia tetap kena zakat. Pertanyaannya, kemana dikiaskan ukurannya? Dikiaskan ke ukuran zakat emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak berdasarkan nilai. Maka zakat penghasilan juga dikiaskan kepada emas dan perak yang berdasarkan nilai. Nah, begitu. Jadi kalau karyawan sekarang ngeluarin zakat. Nah, bagaimana cara termasuk nih yang kerja-kerja nih? Nah, penghasilan. Bagaimana cara ngitungnya? Nantilah kita hitung ya. Jangan sekarang ya. Nah, kalau kita hitung sekarang semuanya
repot. Nantilah pas babnya nanti kita hitung nanti. Kita belajar menghitung bagaimana cara menghitung. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Sudah hampir 1 jam kita belajar. Tetap 2,5%. Apanya itu? Apanya itu? Zakat apa yang 2,5%? Perdagangan. Hah? Tumbuhan. Apa? Perdagangan, zakat tumbuhan. Oh, zakat tumbuhan tentu nanti diukur dengan ukuran tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan dengan ukuran buah-buahan. Ukuran berat. Ukuran berat. 2,5% itu untuk yang nilai emas dan perak. Termasuk di dalamnya zakat perdagangan. Kenapa? Karena perdagangan kan juga urusan nilai. Bukan urusan barang. Barang itu dinilaikan. Sehingga kemudian cara mengeluarkannya juga sama dengan emas dan perak. 2,5%. Berlaku juga nanti dengan zakat penghasilan. Tapi zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu ada caranya. Cara mengeluarkannya. Karena yang dikeluarkan bukan nilai, tapi bendanya langsung. Zakat onta bukan nilainya, tapi ontanya langsung yang dizakatkan. Misalkan dari setiap 5 ekor onta, itu zakatnya 1 ekor onta. 1 ekor onta itu yang dikasih. Langsung dikasih ke Basnas. Saya ada kambing 2.000 ekor. Saya sudah kena zakat, bawa kambingnya ke Basnas, bisa zakatkan. Gitu kira-kira. Cuma biasanya kalau Basnas nggak mau terima kambing, dia jual aja dulu, entah uangnya kasih kami. Nah. Hah? Kalau dihargakan dengan harga kambing yang kena zakat, jadi misalkan kambingnya 10, ya 10 itu aja. Tapi kan dengan cara dengan dijual dulu tuh, baru uangnya di ini. Kalau masa Rasulullah nggak diuangkan, memang zakatnya itu ya benda langsung, kambing itu. Nah kambing itu dikasih ke fakir miskin. Dan saya dari sekarang kalau kita lihat misalkan orang fakir miskin di kampung-kampung, daripada ngasih uang mendingan ngasih kambing. Kalau ngasih uang, insya Allah habis. Buat rokok minimal tuh, ya kan? Nonton layar tancap. Kalau di kampung-kampung kan, buat saweran. Pas ada orang nikah ada saweran tuh, itu udah uang zakat kita tuh kalau dikasih uang. Tapi kalau dikasih kambing, nggak mungkin sawer pakai kambing. Hah? Ya itu kan kita berikan, kita sudah ikhtiar kita sudah mau dia jual segala macam terserah dia. Nah, tapi kalau dia pakai misalkan ada pelatihan, ada penyuluhan, harusnya kan kambing itu tidak dijual, tapi dia pelihara nanti punya anak dan seterusnya kan. Nah, jadi maka penting juga sebenarnya bukan cuma ngasih zakat, tapi orang yang nerima zakat ini juga dikasih pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu tentu bukan dari kita yang ngasih zakat. Pemberdayaan itu dari mana? Baik dari lembaga yang mengelola zakat atau dari pemerintah. Bukan dari kita. Ini kita udah ngasih zakatnya 2 ekor, kita berdayakan lagi dia dengan menyuluh. Memberi penyuluhan sampai seminggu. Dipecat dari kantor kita. Nah jadi kira-kira begitu ya. Jadi memang semua dapat tugas kita mengeluarkan zakat. Pemakaiannya, penyuluhannya segala macam kan ada sekarang ada Basnas ya kan. Ada kalau di Muhammadiyah ada Lazismu, di NU ada Lazisnu, kemudian ada dompet duafa gitu-gitu kan. Apalagi banyaklah sekarang itu lembaga-lembaga yang mengelola zakat itu banyak. Mereka biasanya sering memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan fungsi dan bagaimana pengelolaan harta zakat. Jadi zakat itu penyuluhannya bukan hanya kepada wajib zakat saja, tapi juga kepada penerima zakat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bisa. Karena 2 sifat yang berbeda. Makanya dalam zakat, kalau kita punya piutang, maka piutang dulu dibayar. Contoh nih misalkan di sini kan ada 5 zakat kita kan. 5 zakat ini kan salah satunya adalah zakat perdagangan nih. Nah sekarang kita dagang kan misalnya kita minjem tuh. Ya kan? Minjem kan. Contoh misalkan minjem itu yang modal. Nah itu dihitung piutang dulu, nggak boleh langsung dihitung ke 85 gram emas, dikeluarin dulu piutangnya. Karena kenapa dikeluarin piutangnya? Karena itu bukan harta kita. Bagaimana kemudian dimasukkan ke dalam harta zakat? Hutang kan kita hutang ke orang nih. Kita hutang ke orang, bukan piutang ya, hutang ya. Kok hutang ke orang nih, ya kan? Nah, kita keluarkan dulu nih hartanya, karena kita harus bayar hutang kita nih ke orang. Nah, harta utang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam harta kita.
Jadi misalkan nih, katakanlah 85 gram emas itu 85 juta. Kita punya utang 5 juta. Nah itu nggak bisa tuh 5 jutanya dikeluarin dulu. Kalau dikeluarin nggak kena zakat Ustaz, karena sisanya tinggal 80 juta ya, berarti nggak wajib zakat. Sesederhana itu. Berarti belum wajib zakat. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena harta hutang itu bukan harta kita, harta orang. Jadi nggak bisa zakat lari dari hutang, nggak bisa. Oh, itu uang orang masalahnya. Jadi bayar dulu hutangnya, bahkan tidak wajib zakat kalau setelah dikeluarkan hutang, kemudian tidak sampai nisab. Sama halnya dengan kasus harta faraid. Tidak boleh difaraidkan harta, dibagi harta warisan sampai bayar hutang yang udah meninggal dulu. Ini yang meninggal masih ada hutang nggak? Masih, nggak boleh dibagi dulu, bayar dulu hutangnya. Baru dibagi. Atau kalau dibagi duluan berarti setiap orang harus nanggung tuh hutangnya. Karena harta itu tidak boleh dibagi sebelum, nah, jadi nggak bisa kemudian bayar zakat untuk lari dari tanggung jawab hutang, nggak bisa. Jadi wajib bayar hutang sampai kapanpun. Nggak sanggup Ustaz, ya minta maaf kan gitu. Minta maaf. Itu, tapi bukan pura-pura nggak mampu kan? Hutang nggak bayar tapi beli motor nggak bisa juga kan? Harta tambah itu nggak mungkin kan? Tapi kalau nggak punya harta, ya nggak bisa kan? Minta maaf. Gitu aja. Karena kewajiban kita minta maaf. Allah alam. Bisa. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Sudah 1 jam lebih kurang. Jadi ini pembukaan tentang zakat. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan mulai bahas fikihnya tentang zakat. Ingat, zakat itu ada 5 bidang dalam mazhab Syafi'i ya. Minus zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu sekarang sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau dari dari mazhab Syafi'i itu tidak ada zakat penghasilan. Hanya ada 5. Binatang, emas dan perak, tanaman, buah-buahan, dan barang perdagangan. Oke. Ingat satu hal, 5 jenis zakat ini masing-masing punya syaratnya. Beda-beda. Ini punya syarat tersendiri yang berbeda dengan emas dan perak. Emas dan perak nanti zakatnya beda lagi syaratnya dengan tanaman. Kenapa? Karena sifat dari 5 zakat ini berhubungan dengan sifat yang berbeda-beda. Ini berhubungan dengan binatang. Tentu binatang sifatnya beda dengan tanaman. Ya kan? Tanaman beda sifatnya dengan emas dan perak. Maka karena sifatnya berbeda-beda, maka setiap bidang yang ditetapkan yang terkena zakat itu juga memiliki syarat yang berbeda-beda juga. Saya kira itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Kita doa dulu. Doa kata majelis.